Nah tapi ya siap-siap aja kalau misalnya, wah Pak ini punya saya, ya udah kita harus pergi teman-teman. Tapi ketika kita belajar bersyukur dengan apa yang kita punya, nah disitulah kita bisa lebih kaya dari siapapun di muka bumi ini teman-teman. Jiwa Cina saya kepingin nyanyi nih teman-teman. Ada kan lagunya kan? Yang kayak gini loh teman-teman lagunya. Sebelah kiri kita sudah pelabuhan ya teman-teman ya. Aroma lautnya itu sudah tercium nih. Oke. Tapi saya nggak tahu masuknya lewat mana. Sama-sama ya. Saya nggak tahu teman-teman. Tadi kita lewat sini ya, terus putar balik. Ini ngelawan arah nih sebetulnya teman-teman. Jadi ya hati-hati aja ya. Nah itu loh, harusnya di bawah jembatan itu kita masuk lewat bawah jembatan, jangan naik atas jembatan ya teman-teman ya. Nanti masuknya lewat ke sana teman-teman, kelihatan. Nah ini kan exitnya ini teman-teman. Nah itu masuknya itu di situ ternyata. Kata untung ini kita malam ya, kalau semisalnya pagi gitu susah ini kita cari jalannya ya. Motor lewat, ini motor. Oke. Hati-hati kalau masuk kendaraan. Apa ini? Ternyata tetap harus step teman-teman. 5.000. Untung ada orang yang ngomongin kalau kapal penumpang lurus, ujung belok kiri. Waduh, ini dia. Jadi buat teman-teman yang nggak jelas atau nggak tahu, nonton ya video saya ya. Sebelum kita mau mulai episode kali ini teman-teman, saya ucapin selamat malam ya kan. Nggak malam sih, ini sudah subuh. Semoga teman-teman dalam kondisi yang terbaik ya. Dan apapun yang dikerjakan semuanya dilancarkan gitu ya. Nggak kekurangan satu apapun ya. Sehat-sehat selalu teman. Karena sehat itu penting ya. Ini kapal apa ini? Wait a minute, saya nggak tahu teman-teman. Ini di mana ini? Pelindo. Aduh. Terminal penumpang. Oh ini nih pintu masuknya ini. Terminal penumpang. Sini. Permisi Pak, tolong tanya Pak. Ini saya mau ke kapal DLU tujuan Pontianak, betul? Sudah punya tiket? Sudah. Oh, di situ ada terminal Roro sama terminal penumpang. Yang ngambil yang Roro ya. Ambil yang Roro ya? Ya. Oke, siap. Oke, makasih banyak Pak ya. Roro itu singkatan sih sebetulnya teman-teman. Apa ya? Saya juga lupa singkatannya Roro itu apa. Mobil, motor. Oke, di sini dia. Apakah itu kapal kita teman-teman? Besar. Besarnya. Pagi Pak, ke Pontianak Pak. Oke, siap. Kalau di Surabaya kan sama di apa ya kemarin ya, di Makassar kalau nggak salah. Kita kan yang disamperin ya. Nah kalau ini kita yang nyamperin. Oke lah, no worries. Permisi Pak. Lamborghini tanda naik kapal. Terima kasih banyak Pak ya. Mari Pak, selamat pagi. Mari Pak. Oh ya, siap. Ya. Siap. Oke, siap. Iya, soalnya Kapalnya besar teman-teman, tapi penuh. Ya. Sudah semua? kita langsung naik. Siap, makasih Pak ya. Oke. Mari. Ayo, ya. Oke. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Siap. Kayak gini, teman-teman. Siap. Ya. Sip. Oke. Ya. Oke lah. Botol minum kita bawa. Ini wow. Ini bawang-bawang gitu ya.
Tuh bawang-bawang sapi. Baunya bro, bau sapi bro. Hai sapi. Kita berasa di barat teman-teman. Seriusan berasa di barat. Toilet pengemudi. Kondisi kapalnya sih seperti ini sih. Sebetulnya bagus. Cuman nggak ada tempat tidur. Nah ini. Alright. Sebetulnya kita bisa tidur sini sih teman-teman. Cuman ya kotor gini. AC-nya panas. Isi ya Pak ya. Nah tadi kan kita lewat sini, sekarang kita coba lewat sini. Ruang laundry. Isi ya Pak? Ya. Ekonomi 3, nah ini dia. Nah kita bisa di sini sih teman-teman. Sebetulnya kalau di kapal-kapal kayak gini ya teman-teman ya, sama dia belayar dan ada tempat kosong, kita tuh bisa tempatin kompartemen itu sih teman-teman. Ya kan nggak ada lagi kan orang yang masuk lagi gitu, ya kan. Nah tapi ya siap-siap aja kalau misalnya, wah Pak ini punya saya, ya udah kita harus pergi teman-teman. Ya gitulah teman-teman. Tapi mendingan di sini lah ada AC-nya gitu ya. Kalau misalnya kita pun harus ngelempor di bawah gitu, ya masih nggak apa-apa gitu ya. Habis nggak ada tempat ya, nggak ada tiket juga, ya. Aduh, tapi saya sudah capek sekali, saya mau istirahat. Jadi mungkin saya mau merem dulu teman-teman ya. Nanti kalau saya dibangunin ya saya rekam aja gitu ya. Ya udah yuk. Sampai ketemu besok teman-teman di Pontianak ya. Ombaknya besar sekali teman-teman. Nah kita sudah di dek yang paling atas nih teman-teman ya. Oke. Cuacanya panas sekali. Wah, ini kita bisa lihat pinggir laut nih teman-teman. Oke, ngomongin soal kapal DLU apa nih, Dharma Kirana 7 kalau nggak salah ini kapalnya menuju Pontianak ini. Nanti kalau saya salah saya koreksi lah ya. Dharma Kirana 7 ini menurut saya ini kapalnya besar teman-teman. Tapi tidak sebesar kalau kita waktu pulang dari Balikpapan ke Surabaya ya teman-teman ya. Ini kapal ini sedang lah ya. Yang lebih kecil lagi itu punyanya Sampit, Surabaya Sampit itu lebih kecil. Nah kapal sebesar ini teman-teman, 1 bulan ini katanya full. Jadi ya saya tuh sudah beberapa kali tuh kayak song gitu loh teman-teman. 3 kali saya cari kapal dan 3 kali itu penuh semua gitu. Nah yang terakhir ini tanggal 23 Juli kemarin ini saya itu sampai harus telepon DLU Semarang untuk minta tiket gitu ya. Akhirnya sama petugasnya itu bisa dibukain dan kita bisa beli ekonomi non-seat teman-teman. Petugasnya tuh sampai bingung, loh Bapak ini belinya non-seat gitu ya. Ya gimana lagi, yang lainnya nggak ada gitu ya. Nah terus kemudian saya tanya, jadi benar teman-teman, teori kita benar. Jadi selama tempat tidur itu kosong dan tidak ada yang menempati, setelah kapal berlayar kita bisa tempati teman-teman ya. Gitu sih. Untuk kebersihan sendiri kapal ini bersih teman-teman, kapal besar dan bersih. Klosetnya jongkok, duduk semuanya bekerja dengan normal. Tadi pagi kita sudah melakukan tugas kita. Dan itu oke lah, nyaman, masih tergolong nyaman. Apakah bau? Enggak bau ya kalau masih pagi gini ya. Enggak tahu kalau besok pagi gitu ya. Biasanya itu kan kalau awal-awal berlayar itu kan enggak terlalu bau ya. Nah, kantinnya dari sini teman-teman.
Nah, toiletnya seperti ini sih. Ya, so far bekerja lah. Gak enaknya ini kapalnya agak goyang teman-teman. Entah kapalnya yang goyang atau ombaknya yang kegedean ya. Nah ini duduk di sini. Ruang duduk ekonomi. Yuk kita masuk sini ya. Banyak yang tidur sini. Udah, kita jangan ganggu lah. Tapi yang pasti di situ ruang ekonomi duduk teman-teman. Ternyata teman-teman, kita pagi ini sudah bersarapan ya. Dan saya sudah terlambat karena ini sudah hampir jam makan siang, karena ini jam 11. Tapi, waktu saya tanya ke informasi, ternyata mereka itu punya sampel food buat yang tadi pagi teman-teman. Ini saya dapat makanannya ini. Nah, pagi hari ini kita itu dapat nasi, ini semacam soto mungkin ya. Iya, kayaknya daging soto, sambal, sama kuahnya gitu ya teman-teman ya. Dan untuk minumnya kita dapat untuk minum air gelas gitu dan sama jelly-nya standar DLU teman-teman. Dan saya yakin teman-teman untuk makanan itu kelihatannya sederhana tapi rasanya bro jagoan bro. Wait, saya set up dulu kamera saya tumpahkan isi hati kok isi hati, saya tumpahkan ini aja dulu kuahnya. Makan teman-teman ya, yuk. Kalau pagi sih lebih hangat ya, apa namanya, makanannya ini sudah dingin karena ditaruh di tempat informasi yang dingin juga gitu ya. Coba dulu kuahnya. Wah, beneran teman-teman. Untuk soal rasa ini saya salut sama chefnya DLU ini kan. Makanannya DLU tuh nggak pernah gagal teman-teman. Menurut saya tuh pas, cocok sama saya. Saking ini udah dingin, kalau masih panas enak banget. Kita makan sambil pemandangannya laut gini gitu ya. Nah, enak banget. Kita udah selesai makan nih teman-teman. Cukup disayangkan ya, kondisinya itu kapal ini tuh di deck itu kotor sekali kan. Tuh. Dan ini saya cuma ngeliat di depan mata saya ya. Kayak itu. Nih, botol. Sana ada gelas. Putung-putung rokok. Kayak gini nih, putung rokok. Bahkan tentang sampahnya tuh di sana loh. Ini kresek hitam ini sampahnya. Jadi jalan dari sini sampai ke sana itu nggak sampai 10 langkah. Beneran nggak sampai 10 langkah. Tapi orang-orang milih untuk ditaruh di sini gitu. Ayolah teman-teman. Saya itu sebetulnya apa ya? Jengkel gitu ya. Jengkelnya kenapa? Maksudnya gini, kita tuh kalau bisa buang sampah lah gitu ya kan. Loh, tapi kan orang-orang di sini kan dibayar untuk bersihin sampah. Bener teman-teman, mereka dibayar betul. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa mereka ini dibayar tuh biasanya ya petugas kebersihan tuh kalau dibayar tuh yang paling rendah loh. Teman-teman kalau dibayar uang segitu disuruh bersihin kayak gini, mungkin teman-teman juga bakal komplain lah. Jadi jangan kita sudah bayar terus kemudian kita merasa berhak gitu ya untuk tidak menjaga kebersihan. Janganlah. Petugas kebersihannya dimanapun itu gajinya tidak besar, bayarannya juga seadanya gitu loh teman-teman ya. Kalau teman-teman berharap negara kita bisa maju, ya mulailah dari diri sendiri lah ya, disiplin terhadap diri kita sendiri gitu. Kesambet angin apa saya ini? Sekarang waktunya kita makan malam gitu ya. Ini kita punya nasi, ikan, kemudian buncis gini ya. Yuk kita makan, yuk. Sekarang sudah tanggal 24 Juli ya, hari Jumat teman-teman. Nah, kita ini sudah jam setengah 8 pagi dan kondisinya dingin teman-teman. Kita ada di depannya AC gitu ya. Dan sebentar lagi mungkin kita akan mendarat karena ini kapalnya sudah pelan sekali. Dari tadi pagi sekitar jam berapa, jam 4 itu sudah lajunya sudah pelan, goyangannya nggak berapa kerasa teman-teman. Nah, untuk makanan pagi ini kita dapat nasi, telur, sayur sama sambal ya seperti biasanya. Kemudian untuk side dish-nya kita punya kerupuk teman-teman. Ternyata bisa ambil kerupuk
ternyata kita bisa ambil kerupuk di dapur. Ya udah, kita makan dulu untuk kita cabut ya. Suasana chaos teman-teman. Sebetulnya kita sudah sampai dari jam 12 siang tadi ya. Cuman ini barusan jam 4. Kita barusan dibuka kapalnya. Jadi ya semua pada chaos ini. Ya udahlah. Pak, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Oke. DLU Ferry. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Dari sini ke mes cuman 6 menit. Mantap, bro. Pontianak ini platnya KB ya, teman-teman ya. Wow. Bea cukai. Oke, kita meninggalkan lokasi port ya teman-teman ya. Terakhir saya ke Kalimantan itu 2024. Dan kita turunnya di Sampit ya. Nah, turun di Sampit tuh enak sih. Jadi begitu pelabuhan langsung ketemu pertokoan, kemudian langsung mes, nggak jauh. Ini pun juga nggak jauh teman-teman harusnya ya, karena mungkin kita orang baru di sini jadi kelihatannya jauh. Tapi kalau di map sih cuma 4 menit, sekitar 1,7 kilo cuman. Semoga saya nggak salah jalan ya. Wah, rumah-rumahnya bro, bagus banget. Cagar Budaya Kota Pontianak, Sekolah Dasar Negeri 14. Wah, keren ya, masih pakai kayu ya. Tapi belakangnya ada yang terbuat dari beton udah. Oke. Wow. Pontianak maju sih teman-teman, keren lah. Apotek Mulia. Di sebelah kiri ini apa? SMP Negeri 1 Kota Pontianak. Nice. Ya, sekalian lihat-lihat ya teman-teman ya. Terang sih, mataharinya terang, cuman nggak panas, atau mungkin karena ini sudah sore ya. Hot Ways. Widya Dharma Pontianak. Banyak lah. Oh, oke. Ternyata ini toko pertokoan sih teman-teman. Pasar Mawar. Oke. Kita mau cari makan malam teman-teman. Ini katanya temen ada nasi telur ayong. Ini sekitar 4 menit dari sini. Nah, kita mau coba dulu ya. Katanya enak tuh. Ini orang-orang pada bingung nih, plat B. Sorry, plat L bisa kesasar di sini nih, jauh banget. Durian bro. Nanti malam kita coba. Lurus, sorry.
Jalanan di Pontianak enak juga ya teman-teman ya, nggak terlalu rame gitu ya. Ya ada sih beberapa tingkat kepadatan ada, cuman nggak setinggi kalau di Surabaya gitu ya. Ini belok ke kanan. Oh ini GM. Coffee Street. Wah. Pusat kulinernya mungkin di sini ya teman-teman ya. Buat yang dari Pontianak mungkin bisa kasih pointer gitu ya. Tempat makan yang enak di mana sih? Baru tahu ada Mixway Coffee. Itu dia jual kopi. KFC. KFC-nya di sini besar. Kalau di Surabaya kebanyakan udah masuk mall. Oh nggak juga sih, masih ada dia punya gerai sendiri. Malah nggak ada di mall malah ya. Tapi banyak yang tutup kalau di Surabaya. Wah. Di sini juga semua isinya makanan semuanya teman-teman. Durian bro. Baunya sampai sini dong. Martabak. Indomaret Grand Hotel. Di sini cindonya kental banget sih teman-teman. Capcay Apui. Seafood dan dimsum. Sebelah sini ya. 5 Selatan. Oh iya. Jalannya kecil-kecil. Tuh kan. Bagus tanamannya. Oh. Jalannya kecil kayak gini dong. Sore. Wah, rumahnya bagusnya. Saya suka banget teman-teman kalau rumah kuno-kuno gitu ya. Oh, ini loh mungkin. Wih, terpencil sekali. Wait ya. Nah, ini sekarang makanannya teman-teman. Ini ada nasi telurnya nih ya. Nasi telurnya setengah matang dikasih bumbu gini dan ada cah taugenya. Wih, kita cobain ya cah taugenya nih ya. Segernya minta ampun teman-teman, enak. Coba kita kasih merica, kemudian kita kasih cabai. Coba kita makan teman-teman ya. Ini nasi telurnya. Enak teman. Enak. Ini nasi telurnya 14.000. Cuma yang taugenya ini saya nggak tahu harganya berapa. Mungkin ya sekitar 14.000 juga lah. Jadi mungkin total overall sama minum ini mungkin sekitar 30 ribuan mungkin ya. Tapi enak sih. No. Habis dari itu kita makan ini teman-teman, apa, bakmi suntie ya. Ini bakmi suntie itu katanya nggak ada di Maps, tapi katanya ini enak sekali ya. Kita cobain lah ya. Untuk isinya seperti ini teman-teman, ada udang, ada bakso ikan ya, ada apa nih, kekian kayaknya ya, sama daging gitu ya. Yang pasti kayaknya ini non halal nih teman-teman ya. Oke, kita cobain. Mie-nya banyak bro. Ini kalau di Surabaya sekitar 50.000 ini. Terima kasih. Di sini berapa harganya? Di sini harganya 32.000 satu porsinya. Baiklah, kita coba.
Enak banget. Enak banget teman-teman. Kalau ke Pontianak sih cobain lah. Enak banget. Ternyata di Pontianak itu surganya mie teman-teman. Saya juga barusan tahu setelah dibilangin sama teman saya. Jadi mie di Pontianak ini mungkin nggak terlalu hype sampai gimana gitu ya. Jadi mungkin banyak depot mie di Pontianak gini, mereka tuh sama-sama enak gitu ya. Jadi apa ya, orang-orang di sini tuh kesebar gitu mungkin ya waktu makan ya, nggak ngerumun di satu restoran gitu ya. Kalau di Surabaya itu kan ada yang namanya Apeng gitu, itu kan terpusat banget. Kayaknya yang enak di situ aja gitu, yang lain-lainnya juga nggak terlalu makan gitu. Tapi di sini banyak sekali yang enak katanya. Rasanya macam-macam sih. Makan dulu teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita ada di tengah-tengah kota Pontianak ya, di hari Minggu tanggal 26 Juli ya teman-teman ya. Nah, jadi di daerah sini itu pertokoan gitu ya. Ya biasa lah ya, kalau semisalnya sales itu kan biasanya penginapannya ada di tengah-tengah pertokoan gini. Ya karena hari ini hari Minggu, jadi banyak yang tutup. Waduh, saya salah jalan. Wait a minute, saya tak putar balik. Ini sudah di hari ketiga teman-teman saya di Pontianak ya teman-teman ya. Pontianak so far benar-benar menyenangkan ya. Kulinernya enak-enak teman-teman. Jadi saya kok nggak kepingin pindah kota ya. Dan di sini itu memang apa ya, budaya Tionghoanya itu benar-benar kental ya teman-teman ya. Jadi mereka di sini tuh bahasanya itu apa, Teochew gitu ya, Hokkien gitu mungkin. Ya, buat yang tahu boleh koreksi lah ya. Maksudnya bahasanya di sini yang dipakai sama etnis Tionghoa di sini itu apa sih? Soalnya di kuping saya itu nggak lazim teman-teman. Gitu sih. Ya, pagi ini kita akan jalan ke arah Singkawang ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita mau selesaikan satu urusan kita di daerah tengah kota. Jadi saya ajak teman-teman untuk jalannya. Kemarin kita beredarnya di daerah sini teman-teman. Tuh. Ini daerah apa ya, pusat ekonominya lah biasanya di sini. Cuman ini kayaknya sudah apa ya, tipikal toko-toko lama. Jadi SPBU-nya antri. Untuk bensin kita masih aman sih harusnya. Nanti mungkin di Singkawang aja kita beli ya. Untuk perjalanan sendiri ke Singkawang itu sekitar 3 jam teman-teman. Jadi mungkin secara waktu itu sama kayak Surabaya ke Malang gitu ya. Tapi mungkin secara jarak lebih panjang mungkin ya. Karena kan jalanannya masih kayak gini ya teman-teman ya, kotanya ya masih sepi. Kita mori-mori gitu ya. Wih, besar. Ini ada Mall Pontianak di sebelah kanan kita. Sebelah kiri kita. Sudah hampir jam 8 teman-teman di sini. Jajanannya banyak. Oke, kita belok kiri. Ini ada Tugu Bambu Runcing teman-teman, sama seperti di Surabaya ya. Dan ini bundarannya cukup besar. Taman Pontianak. Wah, keren sih ya kan, memang ini buat jogging-jogging ternyata. Ini apa, pedestriannya cukup besar. Mungkin ya ini ada apa, bike lane gitu ya, maksudnya tempat pesepeda gitu ya. Oke teman-teman, untuk pagi hari ini kita mau mori-mori sebentar ya teman-teman ya. Ya nggak bisa dibilang mori sih karena ini sudah jam 9:30 ya. Jadi agak terang gini ya. Pontianak sebetulnya nggak terlalu panas sih teman-teman. Cuman karena dia di Katulistiwa ya, jadi matahari itu terang banget di sini. Kalau di Pontianak itu sekitar jam berapa? 5:30 itu masih terang sih. Kemarin saya lihat gitu, wah masih terang di 5:30. Sebentar lagi kita akan menuju ke Singkawang, tapi sebelum itu
saya mau ajak kalian semua untuk ke apa ya, kayak monumen Katulistiwanya gitu teman-teman ya. Kita sama-sama ya ke sana teman-teman. Untuk perjalanan ditempuh dalam waktu sekitar 29 menit atau 14 km ya dari tempat saya ini ya, dari Gaia Mall. Itu kalau di Surabaya kayak semacam dari rumah saya ke Surabaya Barat gitu ya. Actually ke Surabaya Barat itu dari rumah saya itu sekitar 18 kilo sih. Jadi ya mirip-mirip lah. Tapi kalau di hari biasa itu bisa 1 jam, tapi di sini cuma setengah jam. Nice. Memang sepi sih gitu ya. Untuk jalanan sendiri kota Pontianak ini aman ya teman-teman ya. So far tidak ada jalanan yang rusak, semuanya juga enak gitu ya. Nah di hari Minggu lebih sepi sih daripada hari-hari kemarin. Sama-sama ya teman-teman ya. Di sini ada apa ini? Kodam ya. Duplikasi jembatan Kapuas. Wow. Wih, besar loh. Tapi seperti biasa, di sini sungainya berwarna coklat ya teman-teman ya. Beda sama di Sulawesi. Sulawesi itu cenderung biru atau hijau gitu ya sungainya ya. Di sini warnanya coklat, tapi bau besar teman-teman sungainya di sini tuh. Sungai di Kalimantan ini gede-gede ya. Ya karena memang beberapa daerah di Kalimantan ini masih menggunakan air ya atau sungai sebagai sarana transportasinya. Jadi nggak aneh kalau sungai di Kalimantan ini besar-besar gitu ya. Bahkan tongkang pun bisa masuk di dalam sungai gitu. Yoi, kita ini ikut lampu merah ya. Oke, waduh. Oke, waduh. Ada orang senggolan kayak gitu teman-teman. Aduh. Sabarlah. Ya namanya di jalan ya. Ya meskipun kita kalau disenggol ya jengkel juga sih. Sabar-sabar aja lah mas. Aduh. Aduh beneran ada laka dong. Atau enggak, atau orang beli langsat. Semoga ada orang beli langsat ya teman-teman ya. Aduh ternyata laka teman-teman. Orangnya udah ditandu itu ya. Tapi kayaknya nggak apa-apa lah. Maksudnya ya mungkin memang jatuh, tapi kayaknya orangnya nggak apa-apa kayaknya. Ya seperti biasa, orang-orang di sini pada kepo teman-teman. Aduh, entah kenapa di mana-mana itu kayak gitu ya. Orang tuh suka ngelihat tragedi orang lain gitu ya. Nah, kita mah jalan aja lah. Nggak usah kepo-kepo amat. Di sini kita naik jembatan lagi, teman-teman. Sungai mana nih ya? Wih, kapalnya, bro. Bukan kapal lah ya, kayak apa ya? Tongkang gitu ya. Besar sekali. Nah, nanti habis gini kita belok kiri, teman-teman, ke ini ya, Tugu Katulistiwa. Wow. Itu kalau orang nggak tahu naik mobil kenceng, lompat itu pasti. Gubrak. Saya nggak tahu di mana kita nih teman-teman. Ini namanya Pasar Puring. Jadi kalau dari map itu kita ada di sebelahnya sungai ya. Dimana di sisi sebelahnya itu kota Pontianak. Apakah ini masih termasuk kota Pontianak ya teman-teman ya? Apa bukan? Tolong teman-teman yang tahu boleh komentar di bawah ya. Di sini apa ya? Ya perkotaannya lumayan oke sih. Lumayan ramai juga, kanan kiri niaga ya teman-teman ya. Tuh, saya coba lihat. Ini apa ini namanya, Indomaret Siantan Tengah. Oke. Saya nggak ngerti sih Siantan Tengah itu masih termasuk Pontianak atau sudah daerah yang baru ya teman-teman ya. Puring Jaya, Pegadaian apa ini?
Wah, nggak ada namanya ini. Yep. Di sini jalannya dua arah aja nih teman-teman. Dan cenderung macet ya. Amin dibandingkan dengan kota Pontianak tadi itu ini cenderung rame sih. Oke teman-teman, kita sudah ada di Tugu Katulistiwa ya. Sekarang jam berapa ini? Sekarang udah jam 10:04 teman-teman. Ini Tugu Katulistiwanya di sini dan kita ada di depannya ya. Wow. Di sini panas sekali. Saya kurang tahu tiketnya di sana bayar berapa sih. Cuman saya nggak usah masuk lah. Kita berdiri di sini aja udah ngerasain panasnya kok. Ya. Itu Tugu Katulistiwa, itu monumen Tugu Katulistiwa. Oke, kita cabut. Dan nggak usah lama-lama ya. Yang penting kita udah foto. Sebuah bukti otentik bahwa kita udah di sini. Oke. Pak, terima kasih ya. Tukang parkirnya baik sekali teman-teman. Saya bilang apakah saya boleh foto gitu ya. Boleh gitu ya kan. Saya mau bayar gitu, katanya udah nggak usah, bawa aja Pak, foto aja gitu. Wah, keren. Tumben-tumben ya. Oke, kita jalan lagi teman-teman ke arah Singkawang ya. Untuk perjalanan masih ada 3 jam 6 menit sejauh 141 km teman-teman. Jadi kita akan sampai di sana mungkin sekitar jam berapa? Jam 1 lebih 15 atau setengah 2 gitu ya. Saya rasa kalau 3 jam aja di jalanan Kalimantan ini enteng sih teman-teman ya. Maksudnya di jalanan Kalimantan tuh memang panas gitu ya kan. Cuman trafficnya ini apalagi kalau untuk lintas daerah nggak terlalu padat teman-teman. Jadi mungkin nanti kita ngeresnya setelah 2 jam mungkin atau mungkin nggak ngeres gitu ya. Gitu. Sama-sama teman-teman karena kita jalan ya. Oke teman-teman, sama-sama ya kita menuju ke Singkawang teman-teman. Nanti apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan di tengah jalan akan saya ceritakan di kamera ya teman-teman ya. Biar kita punya pengalaman buat teman-teman di rumah yang lagi ngeliat ya kan di layar TV atau mungkin sambil tiduran nonton HP gitu ya. Selamat istirahat ya teman-teman ya, dan semoga konten-konten saya ini menghibur teman-teman. Meskipun nggak sering-sering upload, tapi sebisa mungkin saya akan lakukan terbaik lah dalam setiap perjalanan saya. Thank you teman-teman yang sudah nonton ya, beneran thank you. Karena saya tahu saya jarang upload, jadi kemungkinan algoritma YouTube ini sudah meninggalkan saya. Tapi kalau sampai hari ini teman-teman masih nonton video saya, thank you banget ya. Di kesempatan kali ini saya mau menyapa untuk setiap subscriber saya ya, dimanapun kalian berada, ataupun teman-teman yang sedang nonton video ini yang belum subscribe juga kode. Saya ingin mengucapkan semoga kalian ada di dalam posisi yang terbaik ya teman-teman ya. Kalian bisa bahagia, beneran. Saya kepengen banget teman-teman juga bisa bahagia teman-teman. Di kondisi ekonomi yang kayak gini ya, indis ekonomi gitu ya. Kondisinya juga lagi nggak menentu. Semua orang pada istilahnya sama-sama was-was ya. Saya beneran berharap teman-teman fine-fine aja, happy gitu ya. Kemudian bisa bahagia teman-teman. Karena memang kalau bisa dibilang ya, bahagia untuk setiap orang tuh beda-beda teman-teman ya. Kayak saya gini ya, bisa mengaspal, ngelihat kanan kiri jalanan, kena angin gini ya, udah happy teman-teman ya. Tapi ada orang yang happy-nya itu kalau sudah kaya raya gitu ya kan. Sudah punya ini itu gitu ya. Ya, menurut saya happy itu sederhana teman-teman, beneran. Semakin saya ngelihat ya, semakin saya jalani hidup ini gitu ya, saya semakin ngerasa bahwa apa yang sosial media katakan gitu ya, itu ternyata apa yang sosial media katakan gitu ya, itu ternyata nggak sepenuhnya benar sih teman-teman ya. Jadi ya kita beneran harus punya hati yang bener-bener gampang bersyukur gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita tuh selalu ngerasa nggak puas, membandingkan hidup kita sama pencapaian orang di sosial media gitu ya. Jangan ya.
Jadi kalau membandingkan hidup kita sama pencapaian orang lain di sosial media itu kayak kita tuh nonton trailernya film gitu loh teman-teman ya. Trailernya film itu kan dibuat semenarik mungkin, sesingkat mungkin ya kan, biar orang mau nonton gitu ya kan. Nah kalau kita membandingkan hidup orang lain melalui sosial media gitu ya, ya itu kayak kita lagi nonton trailernya hidupnya orang gitu. Yang bagus-bagus aja yang diposting, yang jelek-jelek belum tentu dia posting gitu ya kan. Jadi konyol sekali buat kita ya kan, ngerasa ndak happy cuma gara-gara ngelihat postingan orang lain bisa punya ini itu ya kan gitu. Jadi ya nggak perlu ya teman-teman ya, selama kita bisa jalani hidup kita baik-baik ya kan, meskipun belum bisa ngapa-ngapain, belum punya apa-apa, tapi ketika kita belajar bersyukur dengan apa yang kita punya, nah disitulah kita bisa lebih kaya dari siapapun di muka bumi ini teman-teman. Jadi saya bersyukur teman-teman, meskipun tahun-tahun ini berat ya, saya banyak kehilangan, tapi saya juga banyak belajar teman-teman. Dan saya tidak pernah ngerasa sebahagia ini teman-teman ketika saya itu menjalani hidup yang berat kayak gini. Kita sudah di Sungai Pinyuh teman-teman. Ada bebek goreng tuh di Sungai Pinyuh ini. Katanya kalau semisalnya belok kemana? Ke kanan kalau tidak salah, itu bisa langsung ke Entikong. Entikong itu PLBN itu ya, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, ke Kuching itu teman-teman. Nah Sungai Pinyuh ini ternyata besar juga ya, Sungai Pinyuh. Oke. Wait a minute, kita lewat mana nih? Ya, kayaknya ke situ deh. Welcome, wonderful Mempawah, Sungai Pinyuh 99. Widih, ada lapjong dong. Waduh, lapjong bro, kepengen coba bro, lapjong di sini enak nggak ya? Loh, banyak banget bro, ngatiang. Di sini ternyata makanan B2-nya lebih, makanan non halalnya lebih menarik daripada di Bali ya, ternyata ya. Wow. Bakmi pangsit Akien. Ya memang di sini multi etnis ya teman-teman ya. Ada Melayu, ada Dayak, ada etnis Tionghoa juga. Jadi di sini kayaknya memang oke lah ya. Maksudnya secara toleransinya itu benar-benar terjaga dengan baik. Ya bagus lah. Pinyuh teman-teman ini. Sungai Pinyuh. Tapi di mana sungainya ya? Sungai Kunyit teman-teman. Sekarang udah jam 11.36. Oh, kenapa di sini banyak industri ya? Itu biru itu industri kan ya? Kayak semacam pabrik gitu mungkin? Ya, Wilmar apa? Plat AB, Jawa Tengah itu. AB itu mana? Solo ya teman-teman ya, kalau tidak salah ya. Apa AD ya? Apa Jogja ya? Nggak tahu lah. Saya ketukar-tukar antara AD sama AB loh teman-teman. Ya, ini di sini besar sekali sih. Pengolahan minyak sih teman-teman, baunya itu loh soalnya ya. Tapi saya nggak tahu ini punyanya mana, punyanya siapa? Wilmar kayaknya. Ini kita masuk kota lagi teman-teman. Banyak sekali ya. Tapi saya suka loh, beneran. Saya suka banget pemandangan kayak gini nih teman-teman. Like apa ya? Kayaknya mereka itu ndak modern, maksudnya ya saya suka sih. Kayak gini-gini tradisional banget gitu loh. Bukannya ndak modern ya, mungkin mereka juga punya HP apa segala macam ya. Tapi kayak mereka ini apa ya? Kalau di Surabaya itu kelihatannya itu cepet banget gitu ya. Di kota-kota besar tuh cepet banget. Tapi di sini tuh kayak lambat gitu ya. Dan saya suka sekali teman-teman, beneran. Beneran saya suka sekali. Wow. Nih, banyak sekali ornamen-ornamen etnis Tionghoa ya teman-teman ya.
ya ornamen-ornamen pas Imlek gitu ya, ditaruh di depan pintu rumahnya gitu. Wow, keren loh di sini nih. Saya jadi kepengin ngelihat apa ya, kebiasaan hidup orang-orang di sini tuh jadi kayak apa gitu loh. Soalnya kan kalau di kota itu kan ya boleh dibilang agak terkotak-kotak gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini, vihara itu di mana-mana teman-teman. Pinggir jalan gitu ya kan. Tuh, ai gitu ya. Jualan toko gitu ya, toko kelontong gitu. Tuh, selamat tahun baru Imlek ya kan. Besar loh itu. Ornamennya tuh besar dan masih belum dicopot. Tuh di sana juga. Nah, ini juga di sana juga. Itu ya. Plat tuh, itunya juga. Iya, banyak banget. Wah, luar biasa. Jiwa Cina saya kepingin nyanyi nih teman-teman. Ada kan lagunya kan? Yang kayak gini loh teman-teman lagunya. Ternyata aku masih Cina. Cina kayak kamu. Itu teman-teman. Kayak ada tempat dupa-dupanya itu ya. Wah, keren. Wah, saya jadi penasaran teman-teman. Sebentar. Saya benar penasaran teman-teman. Seperti apa kampung Cina di sini teman-teman ya. Wait. Saya mau lihat belakang dulu. Kalau kosong kayak gini-gini tuh menarik teman-teman. Kita tuh bisa ngelihat apa ya, kebudayaan dari tempat yang berbeda ya, dari kacamata yang berbeda juga teman-teman. Kayak gini nih. Saya nggak tahu namanya apa teman-teman. Teman, ini tempat sembayangan, lihat. Tuh, ya kan? Tempat sembayangan, ada sesajennya juga. Kita nggak bisa bilang sesajen lah ini ya. Ini buat sembayangan sih memang. Emak saya juga masih sembayangan kayak gini. Ada lilinnya, ada gelas anggurnya gitu. Ya, coba ya kita lihat ya. Ini Nah, ini di rumah-rumah kayak gini gitu ya kan. Ornamen-ornamennya itu loh teman-teman. Tuh. Ya kan? Tuh. Wah, mampir sebentar ya, beli es ya, ngobrol-ngobrol gitu ya, enak banget kayaknya. Tuh, ya kan? Itu yang naik mobil pun Cina itu teman-teman. Aku masih Cina. Cina kayak kamu. Itu engkong-engkongnya itu. Aduh, saya nggak tahu ini di daerah mana ini. Ya kita putar balik aja ya. Apakah di depan sana masih banyak perkampungan-perkampungan? Kayaknya udah kebun orang sih ini teman-teman. Oke. Kita mampir ke toko engkoh yang di depan itu ya. Buat teman-teman yang belum subscribe ya untuk ngelihat perjalanan absurd saya ini ya. Random banget sih ini emang. Kita jalan loh, mampir ke kampung gitu ya, hanya untuk ngelihat etnisnya gitu ya. Ya saya ngerasa aman-aman aja karena saya ya keturunan Tionghoa. Saya kan juga peranakan sini teman-teman ya. Dulu kecil saya dikatain Cina gitu. Padahal saya ini ya orang Indonesia loh ya. Sama lah kayak orang-orang di sini ya. Kulitannya aja yang beda teman-teman. Cuman jiwa saya tetap Indonesia lah. Ya. Saya loh disuruh pulang ke Cina juga ndak bisa bahasanya kok. Ora iso aku. Oh ngaku iki produknya Pak Soeharto. Ora iso aku. Tenanane ora iso. Tuh lihat itu. Wah, tipis sekali. Wah, kita bisa. Tuh, toko-tokonya banyak yang tutup. Tapi kita coba mampir lah. Mana ya tokonya ya? Ah, ini di depan ini. Kita duduk sini sebentar ya, istirahat. Oh. Kita makan es ini aja teman-teman, 5.000. Jadi memang di sini etnis Tionghoanya banyak sih teman-teman. Jadi di belakang sana juga ada apa? Kayak tempat biara gitu, pekong itu juga. Makan ya teman-teman ya. Panas-panas gini makan es krim enak banget. Tuh lihat teman-teman. Ornamen-ornamennya gitu ya kan. Ini asli pengalaman sekali seumur hidup sih teman-teman. Belum tentu saya bisa kayak gini lagi.
Ya, thank you buat teman-teman yang sudah jadi bagian dari perjalanan saya. Senang banget bisa sharing kayak gini semua sama kalian ya. Sekitar setahun lebih lah. Sekitar setahun Soalnya lebih ada ya? yang jaga aku pernah sini. Ini kebunnya kuku sendiri? Bukan. Oh, bukan. Kebun aku di sana. Oh, kebun apa ku? Kebun Kelapa juga ya, kelapa kayak gini juga ya. Cuman ya punya orang. Tapi kuku juga logatnya masih kedengeran Jawanya masih ya. Soalnya ini lama juga di sana ya. Udah lama sih, 10 tahun. 10 tahun ya di sana ya, di Kapasan ya. 15, pokoknya di atas 10 tahun lah. Di atas 10 tahun ya kuku di sana ya. Wow. Tahun berapa ku kembali ke sini ku? Ya. Ya udah, go. Oke, Thank you. oke. Saya jalan dulu ya. Oke. Ya. Kau tidak. Ke Singkawang. Yuk, Oke, oke. yuk, mari go. Oke, pamit dulu ya, Ce ya. Yuk. Aduh, hal-hal cerita-cerita kayak gini teman-teman, itu nggak akan pernah teman-teman dapetin kalau nggak pernah jalan kayak gini ya. I'm so blessed teman-teman. Nah, dari Indomaret ini ada jalan belok ke arah kanan teman-teman. Nah, kita coba masuk ke dalam sini ya. Wih, di sini orangnya putih-putih, men. Iyalah, di sini orang Tionghoa semua kok. Ya, ini kita kenal lebih dalam lagi ya, daerah Kalimantan Barat teman-teman, di mana etnis Tionghoanya ini banyak sekali dan mungkin jadi mayoritas lah ya di sini ya. Tuh lihat, tuh taci-taci semua itu, ai-ai. Nah, ini biaranya ini. Nah, saya nggak tahu masuknya lewat mana ya? Oh, ini loh masuknya lewat. Di sini ya? Oh ya, di sini betul. Permisi. Tuh. Ini nggak sih biaranya? Hah? Harusnya bukan sih, masih naik lagi sih harusnya. Viharanya nih. Nah, ini tempat apa? Untuk bakar-bakar uangnya itu di sini. Iya, bisa sih lewat sini. Oh, putar balik. Salah. Oh, ini juga biara. Wah, di sini banyak acek-acek. Sama AI. Sama Xiaomei. Wow, keren. Tuh. I mean, kalau di pemandangan di kota itu beda sekali sih teman-teman, ya. Di sini itu saya bisa ngelihat Tionghoa itu di rumah yang jauh lebih sederhana daripada di kota gitu ya. Jadi rumah gubuk, rumah kayu, nggak boleh dibilang gubuk lah, ini masih bagus lah. Kayak ini bagus sih. Rumah kayu kayak gini itu mereka masih tinggalin gitu ya. Ya mostly sih mungkin orang-orang yang sudah tua mungkin ya. Yang anak-anak yang lebih muda mungkin sudah istilahnya pindah ke kota yang lebih modern mungkin ya. Itu kertas sembayangan juga masih banyak. Nih ya kan. Wah, keren. Nah, ini sudah masuk ke Singkawang ya teman-teman ya. Kalau depan itu teman-teman. Ya, jadi Singkawang lurus lagi itu Sambas. Jadi kalau ke sana ke kiri tadi itu ke Sambas teman-teman. Jadi kita lurus ini ke arah Sambas ya. Lurus ini ke arah Singkawang ini. Tadi kita sudah lewat itunya ya, tubuhnya gitu ya. Ya, untuk SPBU-nya nggak terlalu ramai ya teman-teman ya. Nantilah kita isi lah. Apa isi dulu ya? Kapal barang lah ya? Kenapa? Naik kapal barang? Enggak, naik kapal DLU Bu, kapal penumpang. Bisa bawa motor sih. Oh bisa ya? Bisa, iya. Kirain nggak bisa. Bisa. Ya, oke, makasih ya Bu. Mari. Itu sate. Bruder. Oh, ini Bruder. Sebelum jadi frater namanya Bruder ya. Mantap sih. Ini apa nih? Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang. Singkawang enak juga teman-teman, nggak macet. Ya, cuacanya juga mendung gini enak gitu. Beringin Corner. Oh, ini dia downtownnya teman-teman. Nah,
Momoyo. Tapi tadi kita sudah makan es, udah manis. Nggak boleh manis lagi. Buh. Coba kita muter-muter daerah sini sebentar ya teman-teman ya. Ini ada bakso sapi, apotek ASEAN, Hotel Sinar Katulistiwa, Kopi Singkawang. Kita putar balik sini ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Nice. Nah ini dia. Jangan kotori kotaku. Setuju. Selamat datang kawasan pasar Hong Kong. Wah, berisik. Beneran berisik. Oh, oke. Gerbang Marga Cia. Kawasan tradisional. Oh, kawasan tradisional. Iya, keren juga ya. Mobil jarang masuk, motor boleh dong. Wah, keren sih ini teman-teman ya. Cukup disayangkan sungainya ini hitam, beneran hitam teman-teman. Mau lihat? Yuk lihat yuk, sungainya hitam teman-teman. Kan? Dan bau. Sungainya hitam beneran kayak cau gitu. Aduh, baunya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat Chinatown ini ya kayak gini nih. Ini gini ya. Bagus teman-teman. Ini ada semacam pakai pagodanya, terus jembatannya kayak gitu teman-teman. Belakangnya masjid men. Cakep beneran, cakep. Bentar ya, foto ya. Jiaxushe. Pembangunan rumah ini mendatangkan langsung arsitek dari Tiongkok. Rumah ini awalnya berfungsi sebagai rumah dan kantor dagang. Wow. Sekarang rumah ini dipergunakan sebagai tempat tinggal keturunan Jiaxushi generasi keempat hingga ketujuh. Wah. Dilarang parkir di dekat tangga. Wah, rumahnya besar banget loh teman-teman. Tuh, kayaknya ada yang touring juga yang masuk sini sih. Wah. Apa ini? CB500X. Nice. Nih, denah pemukiman marga Jiaxushi. Oke. Rumah ini merupakan salah satu bangunan. Ini teman-teman pause sendiri ya, baca sendiri ini ya. Pause. Oke. Ini kayak tempat sembayangannya gitu ya teman-teman ya. Wow. Nah ini tempat pertupaannya, perabuannya. Kayak ini tempat rumah pengurusnya gitu ya. Kita lewat sini aja. Saya penasaran, kita hampir aja jatuh. Kok bisa ada CB di situ ya? Apakah ini salah satu pengunjungnya yang bisa nginep di sini? Soalnya di situ kamarnya lumayan banyak sih teman-teman. Tuh kayak gini. Ya, bagus ya. Keren loh. Saya tuh selalu seneng teman-teman ngeliat tempat-tempat kuno kayak gini, rumah-rumah kuno itu selalu seneng gitu. Menurut saya itu benar-benar kayak time capsule gitu loh. Dan saya itu membayangkan kira-kira waktu orang yang
tinggal di tinggal di masa itu tuh kehidupannya ngapain gitu ya kan. Sepertinya zaman dulu pun juga kesusahan orang tetap sama ya. Token listriknya habis. Nah ini kayak gini. Ini dari Brest ya. Apa ya Brest itu ya? Kuningan. Udah ada yang beli. Tuh. Jadi menyenangkan sekali kalau ngelihat bangunan-bangunan kuno. Ini kayunya nih teman-teman. Kayaknya kayunya ini memang sudah lama sekali ya. Dan bisa dibilang kayunya ini solid masih ya teman-teman. Meskipun gulik-gulik kayak gini ya. Nggak lapuk. Nah kayak gini-gini. Kalau di Surabaya tuh di daerah Kapasan gitu. Itu banyak teman-teman rumah-rumah yang modelnya kayak gini tuh. Rumah-rumah kuno gitu ya. Fasad-fasadnya juga masih kayak gini. Itu beneran bagus sih, masih terjaga dengan bagus sih. Itu ada kuncinya besar kayak gitu juga. Ini kalau kita naik di sini, di junctionnya gini, roboh enggak ya? Udahlah, jangan aneh-aneh lah. Saya beneran penasaran teman-teman. Jadi dulu itu gimana dia hidup ya? Jadi depannya sudah sungai, pasti keren sekali lah ya. Sebelum bangunan-bangunan modern ini ada gitu ya. Wah, pasti keren sekali. 1901 loh teman-teman ini dibuat teman-teman. Ya. Rumah ini dibangun pada 1901 dan 127 tahun kemudian rumah ini masih berdiri. Wow. Wah. Bagus ya. Nah ini I Love Singkawang, Kopitiam Rusen. Nah tadi kan kita masuk lewat sini ya. Toko Mas Murni, Toko Mas Raja Wali, Toko Mebel. Mobil nggak boleh lewat sini teman-teman, nggak boleh masuk ya. Bakmi oke, pecel lele. Apa ini SD ya, SD Negeri Singkawang. Wih, di sana ini kayaknya udah mulai kayak toko-toko bangunan gitu ya teman-teman ya. Ini juga makanan ya, tempat makanan gitu ya. Udah jam 2 sini teman-teman, tapi saya juga masih belum lapar. Top Arloji. Nah ini tempat jam gitu ya, ponsel. Di sini ada Jotun, Sika. Wah, keren. Hotel Kalbar. Alfamart. Wah, keren banget teman-teman. Keren. Ini kalau saya boleh bilang mirip kayak apa ya, Penang gitu ya, kayak Malaysia gitu ya. Tapi ini rasanya masih Indonesia sih. Hans Kopitiam. Banyak sih kopitiam di sini teman-teman. Sampai bingung ini mau di mana ini. Nah, kita di depan Vihara Tri Dharma Bumi teman-teman ya. Nah, ini tugu naganya yang legendaris itu ya teman-teman ya. Saya nggak tahu dia noleh ke sana itu apa ada artinya gitu ya teman-teman ya. Noleh sebelah sana sih. Oke teman-teman, saya ini nemu sebuah spot yang bagus ya teman-teman ya. Hiking, spot hiking sih teman-teman. Coba kita naik ke atas ya. Lau Mo Sui Kiu Pakong, Pekong, bukan Pak Kung, tapi Pekong teman-teman. Dilarang petik bunga, ambil sirtu, nggak boleh petik bunga. Taman Bintang.
Permisi, meskipun saya bukan beragama Buddha, tapi saya berusaha untuk benar-benar menghargai teman-teman yang di sini. Wah, keren. Saya itu cuman menghargai budaya saya sendiri, teman-teman. Daripada saya jauh-jauh ke Cungkuok ya, mending saya lihatnya di sini, teman-teman. Wow, keren sekali. Di belakangnya gunung kayak gini ya. Wah, cakep banget. Cakep. Kalau dilihat dari map ya teman-teman ya, Bukit Senjanya itu di daerah situ, teman-teman. Cuman nggak ada pintu masuknya. Lah, kalau saya malah disasarin ke tempat pemakaman kayak gini, ya oke lah, saya lihat lah. Lawang saya suka kayak gini-gini. Chongsau Nen Jiu Sung Ngo. Ini kayaknya sudah dia suami istri gitu ya. Dia meninggal sama-sama ditaruh di satu makam, teman-teman. Saya kepingin sih ke depan, tapi saya khawatirnya itu motor nggak boleh masuk ini loh. Wih, ini besar banget, teman-teman. Sudah 2 orang di sana ya. Di sini masih 1 orang. Bongkainya besar-besar. Dan saya ini salah satu tipe orang yang suka ngelihat kuburan, teman-teman. Saya cuman penasaran gitu loh. Penasaran banget. Wow. Saya harus akui sih, this is kind of my thing. Ini ya tempat perabuan juga ya, buat dikremasi gitu ya mungkin ya. Oke lah teman-teman, kita mau mampir ke Singkawang dulu ya. Kita mau cari kopitiam, habis itu kita pulang. Oke? Nah, untuk siang ini kita makannya nasi capcay teman-teman ya. Harganya 35.000. Ya dapatnya ya nasi capcay. Dapat jamur, sayur gitu ya, udang. Terus ini apa ini, kayak semacam apa? Saya kurang tahu namanya apa ini ya. Hiwan gitu ya. Jadi itulah. Yuk kita makan dulu ya teman-teman ya. Siang hari ini panas banget teman-teman. Nah, kita makan dulu ya. Enak sih ini. Jadi teman-teman yang di Pontianak itu juga menyarankan kalau di Singkawang itu makannya mie atau capcaynya gitu sih teman-teman. Dan ini memang nggak salah sih, nasi capcaynya enak sih. Asinnya pas, rasanya juga enak teman-teman. Sambalnya seger banget. Ya ada kecut-kecutnya gitu loh teman-teman. Ya ada apa? Cukaknya. Seger banget. Sambalnya seger. Ini harus diudek semua ini. Enak banget. Beneran enak. Oke, sekarang kita kembali ke arah Pontianak teman-teman. Dan kalau ke Pontianak cuman tinggal lurus saja ini. Sejauh berapa nih? 152 kilo ya teman-teman ya. Yang akan ditempuh dalam jarak 3 jam 43 menit. Oke. Nah itu kan Pontianak lurus. Kita akan melewati jalan di mana tadi kita berangkat ya teman-teman ya. Jadi pulang perginya sama sih rutenya, tinggal dibalik aja gitu ya. Jadi kita langsung skip aja ya sampai di Pontianak gitu ya teman-teman ya. Coba kita keluar dulu dari Singkawang ini teman-teman. Selamat tinggal Singkawang. Kita ketemu lagi ya. Kapan-kapan. Tapi nggak tahu kapan. Oke, kalau gitu saya wrap aja untuk video episode kali ini ya teman-teman ya. Nah, untuk episode ini kita sudah jalan dari Semarang gitu ya kan, naik kapal menuju ke Pontianak, dan di Pontianak kita muter-muter sebentar. Kemudian kita melaju ke arah Singkawang teman-teman. Jadi jadi untuk pengeluaran kita selama beberapa hari ini sebetulnya agak banyak sih teman-teman, tapi akan saya taruh aja di satu report tersendiri di akhir episode.
sama seperti trip-trip kita yang sudah lalu-lalu ya. Tapi untuk pengeluaran kita hari ini ya, jadi dari Surabaya, dari sebelum naik kapal sampai di Singkawang, dan di Singkawang kita sebelum pulang ini isi bensin dulu ya teman-teman ya, 50.000 ya teman-teman. Jadi dari Jawa ke Pontianak, Pontianak ke Singkawang itu kita barusan isi sekali 50.000 ya. Kemudian untuk makan hari ini kita habis cuman 40.000 ya, kita makan nasi capcay dan kita makan nasi capcay dan es teh gitu ya. Kemudian apa lagi pengeluaran kita? Kayaknya nggak ada deh, pagi ini kita masih belum ada pengeluaran apa-apa gitu ya. Cuman makan aja tadi ya. Oke, gitu aja teman-teman, thank you. Buat teman-teman yang barusan menemukan channel saya, halo, saya Yeri ya. Nah, buat teman-teman yang suka konten motoran atau touring-touring pada umumnya, boleh dong dibantu untuk subscribe ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang sudah lama di sini, seperti biasa boleh tinggalkan like atau komentar di bawah apa yang teman-teman suka dari perjalanan kita hari ini ya. Seperti biasa akan saya baca satu-satu dan akan saya balas satu-satu. Gitu teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu besok di episode berikutnya ya. Yuk. Bye-bye. Tadi pagi jam 10:05 kita ada di sini. Sekarang jam 18:05 juga lah. Kita juga di sini. Jadi kita 8 jam hari ini ya.